Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helvaya Noripa Ramadanti. Di sini Ibu akan menjelaskan tentang konsep gerak lurus. Sebelum memulai pelajaran, kita harus tahu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran kali ini. Yaitu tujuan yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan konsep gerak lurus dengan tepat. Kemudian yang kedua, peserta didik dapat menghitung kelajuan, kecepatan, dan percepatan pada beberapa contoh kasus dengan menggunakan rumus gerak lurus beraturan dengan benar. Kemudian, tujuan yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam gerak lurus dengan benar. Perhatikan ilustrasi berikut. Rizky berjalan pulang dari sekolah ke rumah dengan berjalan kaki. Apakah Rizky dapat dikatakan bergerak? Sebelum itu, coba kalian amati gambar. Sebelum kalian menjawab itu, kalian harus tahu apa itu pengertian gerak. Gerak adalah perubahan posisi benda terhadap titik acuan. Jadi, Rizky dapat dikatakan bergerak terhadap rumah dan sekolah. Sekarang kita akan membahas tentang jarak dan perpindahan. Jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh benda tanpa melihat arah, sedangkan perpindahan adalah perubahan kedudukan benda dari posisi awal hingga posisi akhir dengan melihat arah. Contoh soal, Fandi mengendarai mobil ke arah barat dari kota A menuju kota C sejauh 120 km. Kemudian kembali ke arah timur menuju kota B sejauh 30 km. Berapakah jarak dan perpindahannya? Untuk menjawab soal, maka perhatikan ilustrasi berikut. Mobil berjalan dari kota A menuju ke kota C sejauh 120 km. Kemudian mobil kembali lagi dari kota C menuju ke kota B sejauh 30 km. Untuk menghitung jarak yang ditempuh yaitu dengan cara menambah panjang lintasan yang sesuai dengan lintasan yang dilewati tadi, yaitu 120 km ditambah 30 km sama dengan 150 km. Untuk menghitung perpindahan, lebih mudahnya posisi awal dikurangi posisi akhir, di mana posisi awal 120 km dikurangi posisi akhir 30 km sama dengan 90 km. Sekarang kita akan membahas apa perbedaan kecepatan dan kelajuan. Kecepatan adalah perpindahan yang ditempuh per satuan waktu, sedangkan kelajuan adalah jarak yang ditempuh per satuan waktu. Rumus matematis dari kecepatan dan kelajuan ini sama ya. Kelajuan jarak dalam meter dibagi selang waktu dalam sekon. Kemudian kecepatan sama dengan perpindahan dalam meter dibagi selang waktu dalam sekon. Untuk konsep kecepatan dan kelajuan ini memiliki perbedaan ya, tetapi sebagian besar orang menganggap bahwa kecepatan dan kelajuan itu sama. Nah, sekarang kita akan membahas apa itu percepatan. Percepatan adalah perubahan kecepatan dalam satuan waktu. Secara rumus matematis, percepatan dirumuskan sebagai A sama dengan Vt dikurangi V0 dibagi T, di mana A merupakan percepatan, V0 merupakan kecepatan mula-mula, Vt merupakan kecepatan akhir, dan T merupakan waktu. Selanjutnya kita akan membahas tentang gerak lurus. Gerak lurus dibagi menjadi dua, yaitu gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan. Yang pertama, kita akan membahas tentang gerak lurus beraturan. Gerak lurus beraturan adalah gerak suatu benda yang lintasannya berupa garis lurus dengan kecepatan tetap atau percepatan sama dengan 0. Perhatikan ilustrasi gambar berikut. Sebuah mobil berjalan di lintasan yang lurus dengan kecepatan tetap atau memiliki percepatan sama dengan 0, di mana pada detik ke-0 mobil dalam keadaan diam. Kemudian dalam detik pertama mobil melaju sejauh 10 meter. Kemudian dalam detik kedua mobil juga melaju sejauh 10 meter. Dan pada detik ketiga pula mobil melaju sejauh 10 meter. Jadi suatu benda dapat dikatakan mengalami gerak lurus beraturan apabila dalam selang waktu yang sama mobil tersebut menempuh jarak yang sama pula. Kemudian gerak lurus beraturan memiliki rumus matematis yaitu V sama dengan S per T, di mana V ini merupakan kecepatan, S merupakan jarak, T merupakan waktu. Contoh soal, sebuah sepeda mampu menempuh jarak 200 meter selama 50 sekon. Berapakah kecepatan sepeda tersebut? Maka penyelesaiannya yaitu diketahui S atau jarak sama dengan 200 meter, T atau waktu sama dengan 50 sekon. Ditanya V yaitu kecepatan. Kemudian cara penyelesaiannya, V sama dengan S dibagi T, di mana 200 meter dibagi 50 sekon sama dengan 4 meter per sekon. Jadi kecepatan sepeda tersebut adalah 4 meter per sekon.
Kemudian kita akan membahas tentang gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak suatu benda yang menempuh lintasan berupa garis lurus dan mengalami perubahan kecepatan yang sama setiap sekon atau mengalami percepatan yang sama. Ciri-ciri GLBB adalah yaitu yang pertama, kecepatan berubah secara teratur, di mana tiap detik menempuh jarak yang tidak sama. Yang kedua, percepatan konstan atau tetap. Gerak lurus berubah beraturan memiliki rumus V sama dengan A dikali T, Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T, S sama dengan V0 dikali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A dikali S. Di mana V0 merupakan kecepatan awal, Vt merupakan kecepatan akhir, S merupakan jarak, A merupakan percepatan atau perlambatan. GLBB ini dibagi menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Sebagai catatan, A bernilai positif jika dipercepat dan A bernilai negatif jika diperlambat. GLBB dipercepat. GLBB dipercepat adalah gerak lurus yang kecepatannya makin lama makin besar, sedangkan GLBB diperlambat sebaliknya, yaitu gerak lurus yang kecepatannya makin lama makin kecil. Contoh GLBB dipercepat adalah benda yang jatuh bebas dan sepeda yang melewati turunan. Kemudian contoh GLBB diperlambat yaitu benda yang dilempar ke atas dan sepeda yang melewati tanjakan. Soal, sebuah mobil melaju dengan kecepatan 72 km per jam dalam waktu 2 menit dan mengalami percepatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Tentukan jarak dan kelajuan akhirnya. Untuk penyelesaiannya yaitu diketahui V0 sama dengan 72 km per jam. Ini kita ubah satuannya menjadi meter per sekon menjadi 20 meter per sekon. Kemudian waktu atau T sama dengan 2 menit kita ubah dalam bentuk sekon menjadi 120 sekon. Dan percepatan atau A sama dengan 5 meter per sekon kuadrat. Kemudian ditanya S jarak dan Vt merupakan kelajuan akhirnya. Untuk penyelesaiannya yaitu yang pertama memakai rumus S sama dengan V0 kali T ditambah setengah dikali A dikali T kuadrat. Langsung saja kita masukkan 20 dikali 120 ditambah setengah dikali 5. Di sini bernilai positif karena mengalami percepatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat dan dikali T 120 kuadrat. Kemudian hasilnya 2400 ditambah 36.000 sama dengan 38.400 meter. Kemudian untuk mengetahui kelajuan akhirnya Vt sama dengan V0 ditambah A dikali T, dimana langsung masukkan saja 20 ditambah 5 dikali 120, yaitu sama dengan 20 ditambah 600, hasilnya 620 meter per sekon. Jadi jarak yang ditempuh mobil tersebut adalah 38.400 meter dan kecepatan akhir dari mobil tersebut adalah 620 meter per sekon. Sekian penjelasan dari Ibu. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan ya, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugasnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.